Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggunya. Kita nyanyi dulu yuk, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama, oke? I can't help but feel a little down, a little worried when I look around. That's why my hope is in the Lord. I fix my eyes upon the God who gives, 'cause all I need is what I have in Him. That's why my hope is in the Lord. My hope is in the Lord. I belong to Him. He will never let me go. My hope is in the Lord. I can count on Him. My hope is in the Lord. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Luar biasa ya adik-adik. Nah, sekarang nih Kak Audrey mau ajak adik-adik buat simpen dulu mainannya, makanannya, karena kita mau siap-siap buat dengerin firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum itu Kak Audrey mau ajak kita buat berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai, memberkati kami selama 1 minggu ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati Kak Jonathan yang akan membawakan firman-Mu, dan berkati juga kami supaya bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong ya. Nah, pesan Tuhan bagi kita minggu ini yaitu menanti-nantikan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya firman-Nya di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di situ tuh ada kata-kata menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, Kak Jonathan punya contoh nih. Saat adik-adik nih misalnya punya janji sama teman adik-adik, tapi ternyata teman adik-adik tuh gak datang. Perasaan adik-adik bagaimana? Pasti kesel ya. Nah, jadi adik-adik kalau punya janji sama teman itu harus ditepati ya. Kalau misalnya ada berhalangan atau adik-adik nggak bisa datang, harus kabarin. Jadi temennya nggak menunggu. Nah, jadi cerita Alkitab tadi itu menceritakan tentang orang-orang Israel di pembuangan di Babel. Mereka itu sedang mengalami masa-masa sulit loh adik-adik. Kenapa? Karena mereka sedang diperbudak. Orang-orang yang diperbudak ini tidak bisa merasakan kebebasan adik-adik. Di satu sisi mereka butuh kekuatan dan dorongan, tetapi di sisi lain mereka tidak melihat adanya sisi terang. Nah, kira-kira Tuhan tahu nggak ya kondisi mereka seperti apa? Ternyata Tuhan tuh tahu banget adik-adik. Nah, jadi tanamkan dalam diri adik-adik bahwa Tuhan selalu tahu kondisi yang sedang kita hadapi. Nah, Tuhan tahu ada kekuatan dari umat-umatnya yang semakin berkurang dalam menghadapi situasi sulit. Melalui Yesaya, Tuhan menyatakan kuasanya bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang lelah dan lesu. Tuhan juga selalu memperhatikan umat-umatnya. Dan juga Tuhan sedang mempersiapkan pembebasan bagi orang-orang sesuai dengan janjinya. Nah, lalu apa nih menanti-nantikan Tuhan tuh artinya? Kak Jonathan mau kasih tahu. Yang pertama, datang dan memfokuskan diri pada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kata menantikan itu artinya menanti dengan penuh keyakinan. Nah, bisa yakin karena fokus kita itu tertuju pada Tuhan adik-adik, bukan yang lain ya. Jadi kita tuh harus fokus sama Tuhan adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi, sumber kekuatan, dan janji Tuhan itu sangat-sangat terbukti. Nah, lalu fokus itu apa sih? Dari tadi kita ngomongin fokus.
Fokus itu adalah mengarahkan pandangan kita pada sesuatu yang lebih penting. Misalnya nih, adik-adik saat di sekolah, adik-adik belajar mendengarkan gurunya, bukan adik-adik malah sibuk sendiri. Nah, ingat adik-adik, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kak Jonathan mau kasih tips nih. Saat adik-adik datang dan bersekutu dengan Tuhan, adik-adik harus serius ya. Jangan adik-adik malah sibuk sendiri atau malah adik-adik main HP atau malah main sama temennya. Belajar mengenal Tuhan, oke? Nah, yang kedua yaitu datang dan menjadi satu dengan Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus bersekutu dengan Tuhan, adik-adik. Dengan bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapat maksud dan tujuannya Tuhan. Bukan hanya mendapat cara pandangnya Tuhan, kita juga bisa mendapatkan kekuatan baru loh adik-adik. Sebagai contoh nih, misalnya saat adik-adik bertemu teman di sekolah, adik-adik pasti kenal mereka. Tetapi waktu kalian pulang dan masih ngerjain PR bareng, masih main bareng, adik-adik bakal jauh lebih kenal sama mereka. Nah, lalu gimana sih kondisi bangsa Israel pada waktu pembuangan di Babel? Mereka itu orang-orangnya lelah dan lesu, mereka salah mengerti Tuhan, dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh tersandung. Nah, kenapa bisa mereka seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang awalnya tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan pesan demi pesan, dan mereka berjalan menurut kehendak hati sendiri, bukan menurut kehendak hatinya Tuhan. Nah, biar kita lebih paham, kita lihat mini drama berikut dulu ya. Adik-adik, ingat gak pesan Tuhan melalui Bapak Gembala bahwa memasuki tahun 2022 adalah seperti memasuki hutan. Bukan memasuki hutan yang seram, lebat, dan gelap, tapi masuk hutan yang masih ada sinar matahari yang masuk. Dan saat masuk hutan pun ada senjata yang harus dipegang. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan. Karena kita nggak tahu kapan bahaya datang atau kapan binatang datang. Di sini kita perlu mata yang jeli dan sigap. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita minggu ini. Hanya orang-orang yang memiliki ketajaman rohani yang dapat masuk ke dalam kondisi yang digambarkan seperti hutan tersebut. Fokus terhubung sama Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita tepat seperti janjinya. Amin untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati ya. It's activity time. Nah, adik-adik, activity kita kali ini yaitu menarik garis sesuai dengan gambar yang benar. Simple banget, kalian tinggal tarik garis dari kata-kata, dan adik-adik harus tarik garis sesuai dengan gambarnya yang tepat yang mana ya. Kak Jonathan udah buat di sini lembar kerjanya, nanti adik-adik tinggal kerjain. Lewat activity ini tuh kita belajar tentang makna arti kekuatan yang dilambangkan seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini sangat hebat adik-adik karena dia itu saat menghadapi masa-masa sulit, dia memiliki penguasaan diri yang hebat loh adik-adik. Dia mengepakkan sayapnya tinggi. Nah, jadi waktu badai datang, dia terbang tinggi sehingga melewati badai tersebut. Ayo adik-adik, tetap fokus dan jadi satu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.